Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan membagikan tips dan cara untuk membuat tugas demonstrasi kontekstual dari modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Ya, modul 1.4 ini berisi tentang budaya positif dari penerapan segitiga restitusi di sekolah, yang akan kita mulai pembahasannya dari pengertian restitusi itu apa. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Dosen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pada pembahasan berikutnya akan kita bahas apa itu segitiga restitusi dalam kasus yang akan kita tangani. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, serta yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berikut disajikan gambar dan alur mengenai bagaimana cara mempraktikkan dari segitiga restitusi. Yang berikutnya kita akan bahas bagaimana skenario dalam melakukan segitiga restitusi pada kasus 1 dan kasus 2. Kasus pertama yaitu ada siswa namanya Mackenzie. Ia sering tidak menyelesaikan tugas apapun pada mata pelajaran sejarah. Ia tidak menyelesaikan dan mengumpulkan tugasnya sebanyak 4 kali. Saat ada tugas yang ditagih, dia selalu menjawab tugas belum selesai. Keadaan ini terus berlanjut hingga akhirnya saat penilaian tengah semester tiba, nilainya ada di bawah kriteria ketuntasan ketercapaian tujuan pembelajaran. Setelah ditelusuri, ternyata selama ini Mackenzie ini ketika malam membantu orang tuanya untuk berjualan di toko kelontong hingga larut malam, sehingga dia tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas. Kemudian untuk menyelesaikan masalah ini, saya berupaya untuk memanggil Mackenzie dan kemudian saya tawari dia untuk melakukan restitusi. Alhamdulillah dia setuju. Setelah melakukan restitusi, dia bercerita kepada saya bahwa perasaannya jadi tenang dan lega, serta dia juga berjanji untuk meminta maaf dan tidak akan mengerjakan tugas terlambat lagi, dan dia berjanji akan mengerjakan tugas tepat waktu dan sebelum membantu orang tua tugas akan selesai. Apa yang saya lakukan tadi pada kasus 1, tindakan yang saya ambil mengacu kepada langkah-langkah segitiga restitusi, di mana ada 3 alur yang saya tempuh, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Pada tahap ini saya mencoba untuk menanyakan kepada yang bersangkutan bahwa apa yang telah diperbuat itu apakah merupakan perbuatan yang benar atau salah. Kemudian saya juga menekankan kepada yang bersangkutan bahwa setiap orang pasti punya kesalahan, serta tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Yang kedua adalah langkah validasi tindakan yang salah. Pada langkah ini saya berusaha untuk menanyakan alasan yang bersangkutan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang terakhir yaitu alur ketiga, menanyakan keyakinan, di mana di sini saya berupaya untuk menanyakan kepada yang bersangkutan apakah yang bersangkutan sudah menyepakati dari sebuah keyakinan kelas yang telah dibentuk secara bersama-sama. Selanjutnya adalah kasus kedua. Pada kasus ini saya juga melakukan praktik penerapan segitiga restitusi, di mana kasus ini sendiri dimulai pada pagi hari saat pembelajaran akan segera dimulai. Siswa mulai berdatangan hadir ke kelas, kecuali siswa yang bernama Adi yang belum datang. Namun begitu pelajaran akan dimulai, siswa yang bernama Adi datang dengan kondisi berantakan,
Lalu kemudian siswa yang bernama Doni, temannya Adi di kelas itu, bertanya, "Mengapa Adi datang terlambat dan berantakan?" Namun, pertanyaan ini membuat Adi malah marah dan menantang temannya itu hingga terlibat adu mulut sehingga hampir saja mereka berkelahi. Untuk itu, anak-anak yang takut kemudian memanggil saya yang ada di ruang guru untuk datang ke kelas menyelesaikan masalah tersebut. Setelah mendapat laporan dari siswa-siswa teman sekelas Adi maupun Doni, saya kemudian memanggil kedua orang tersebut untuk saya tanya. Kemudian setelah saya tanya, ternyata Adi tidak suka kalau dia dibilang berantakan dan sering terlambat. Adi terlambat karena tergesa-gesa berangkat ke sekolah hingga hatinya kalut. Akhirnya saya tawarkan ke Adi untuk melakukan restitusi dan dia pun menyetujuinya. Dan dia setelah restitusi mengaku lega dan akan berdamai dengan Doni dan janji tidak akan mengulanginya lagi. Tindakan yang saya ambil tadi sudah mengacu kepada langkah-langkah dari segitiga restitusi, di mana langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini saya berupaya untuk menanyakan kepada yang bersangkutan apakah tindakan yang dilakukannya itu benar atau salah. Kemudian saya juga berupaya untuk memberikan penguatan kepada yang bersangkutan bahwa yang namanya salah itu wajar, karena tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Kemudian langkah yang kedua adalah langkah validasi tindakan yang salah. Di sini saya berupaya untuk menanyakan kepada yang bersangkutan apa alasan utama dalam melakukan hal itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya berupaya untuk bertanya kepada yang bersangkutan apakah yang bersangkutan sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang telah dibentuk. Itulah yang saya lakukan yang mengacu kepada segitiga restitusi dari kasus yang kedua. Kesimpulan dari kasus 1 dan 2 adalah penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab.